Aku duduk sendirian di ruang kerja kantorku yang luas, dinding kaca menjulang menampakkan pemandangan kota yang sibuk di bawah sana. Senja menorehkan warna keemasan di langit, bayangan gedung-gedung tinggi memanjang, sementara lampu-lampu kota mulai berpendar. Aku menatap cangkir kopi hitam di tanganku, tapi pikiranku justru melayang jauh, tertuju pada sebuah amplop putih yang sejak tadi tergeletak di meja. Amplop itu datang siang tadi, dibawa oleh salah satu resepsionisku. Katanya, ada kurir khusus yang menitipkannya untukku. Saat pertama kali melihat nama pengirim di pojok kiri atas, jantungku berdegup kencang. Nama itu bukan nama asing bagiku. Bukan hanya sekadar nama, tapi sebuah luka yang pernah mengoyak hatiku hingga hancur berkeping-keping. Undangan pernikahan, Dimas Oliana. Aku membaca tulisan emas timbul itu berulang kali, seakan ingin memastikan bahwa mataku tidak salah. Dimas, mantan suamiku, dan Liana, sahabatku dulu, yang kemudian merebut segalanya dariku. Seketika kenangan lama berkelebat, bagai film lama yang diputar ulang tanpa bisa dihentikan. Dimas pernah menjadi segalanya untukku. Lelaki yang kucintai dengan tulus, yang kuanggap belahan jiwa. Kami menikah di usia muda, penuh mimpi, penuh harapan. Saat itu, aku hanyalah wanita sederhana yang berusaha membangun rumah tangga dengan penuh kasih sayang. Aku rela berkorban, rela hidup susah, asal kami tetap bersama. Tapi kenyataannya, cintaku tak cukup. Dimas bukan pria yang setia. Ia silau pada wanita lain, apalagi pada Liana, teman dekatku yang selalu datang dengan wajah manis dan senyum penuh kepalsuan. Aku masih ingat jelas bagaimana aku memergoki mereka berdua, berbisik mesra di sudut kafe. Dan betapa hancurnya hatiku ketika Dimas memilih meninggalkanku demi Liana, dengan alasan yang menyakitkan. Kamu terlalu membosankan, terlalu biasa, tidak bisa membuatku bangga di depan orang lain, begitu katanya suatu malam ketika ia pergi meninggalkan rumah. Sejak itu, aku hidup dalam kehancuran. Aku dipermalukan, ditertawakan, dianggap sebagai wanita kalah. Dimas dan Liana seringkali dengan sengaja memamerkan kemesraan mereka di depan umum, seakan ingin mengiris-iris hatiku lebih dalam. Mereka selalu bahagia bila melihatku menderita. Mereka menjadikan penderitaanku sebagai hiburan. Aku menggenggam undangan itu erat-erat, menatapnya dengan mata berkilat. Jadi, sekarang mereka benar-benar akan menikah? Dan dengan penuh kebemayaan, mereka mengundangku? Tentu saja, aku tahu alasan di balik undangan ini. Bukan karena mereka ingin aku ikut bahagia, bukan karena mereka masih menghargai hubungan masa lalu. Tidak. Mereka hanya ingin satu hal, melihatku dipermalukan sekali lagi. Aku bisa membayangkan tawa mereka saat menuliskan namaku di daftar undangan. Bayangkan kalau dia datang dengan wajah lusuh, baju seadanya, sendirian tanpa siapa-siapa. Semua tamu akan menertawakannya, mungkin begitu pikir mereka. Senyum sinis merekah di bibirku. Mereka lupa satu hal, aku bukan lagi wanita lemah yang dulu bisa diinjak-injak seenaknya. Aku bangkit dari kursi, berjalan ke arah kaca besar dan menatap bayangan diriku sendiri. Perempuan yang menatap balik dari balik kaca bukan lagi sosok rapuh yang dulu menangis semalaman karena dikhianati. Aku Naila Deasdea, seorang pengusaha sukses, pemilik jaringan hotel mewah di berbagai kota besar. Aku punya segalanya, kekayaan, kekuasaan, dan harga diri yang sudah kukembalikan dengan susah payah. Aku membangun semua ini dari nol, dengan darah dan air mata, tapi juga dengan tekad baja untuk membuktikan bahwa aku mampu bangkit. Dan kini, kesempatan emas itu datang sendiri. Mereka kira undangan ini akan membuatku terhina. Tapi tidak. Undangan ini justru akan menjadi panggung balas dendamku. Ketukan lembut terdengar di pintu ruanganku. Seorang wanita muda masuk dengan wajah ragu. Itu Maya, asistennya yang paling dipercaya. Bu Naila, apakah saya boleh masuk? Tanyanya sopan. Aku mengangguk, lalu melemparkan undangan itu ke atas meja. Maya, lihat ini. Maya mengambil amplop itu, membaca isinya, lalu wajahnya berubah. Ya Tuhan, ini undangan pernikahan Pak Dimas? Dan, Liana? Aku menyilangkan tangan di dada, senyum tipis mengembang. Ya, mereka sengaja mengundangku. Bukan karena ingin berbagi kebahagiaan, tapi karena ingin menghinaku.
Maya terdiam sejenak, lalu menatapku dengan cemas. Lalu, ibu mau datang? Aku melangkah kembali ke kursi, duduk dengan penuh wibawa. Tentu saja aku akan datang. Tapi bukan untuk dipermalukan. Justru aku akan balik mempermalukan mereka. Aku akan membuat pesta itu menjadi hari paling kelam dalam hidup mereka. Maya membelalakan mata, lalu tersenyum puas. Ia tahu, bila aku sudah memutuskan sesuatu, tidak ada yang bisa menghentikanku. Aku teringat perjalanan panjangku setelah ditinggalkan dulu. Aku pernah jatuh sedalam-dalamnya, hidup dalam keterpurukan. Aku pernah tinggal di kondimas sempit, makan dengan uang seadanya, bekerja siang malam hanya untuk bertahan hidup. Tapi aku tidak menyerah. Aku belajar, bekerja keras, memanfaatkan setiap kesempatan. Dari pegawai hotel biasa, aku naik perlahan-lahan hingga akhirnya bisa membuka usaha sendiri. Bisnisku berkembang pesat, dan sekarang aku punya jaringan hotel elit yang namanya dikenal luas. Aku berubah total. Dari wanita yang dulu dianggap remeh, menjadi sosok yang disegani di dunia bisnis. Dan semua itu, secara ironis, kudapatkan karena luka yang ditinggalkan Dimas dan Liana. Luka itu menjadi bahan bakar yang membawaku sampai ke titik ini. Aku menatap lagi undangan itu. Ada rasa getir, ada luka lama yang sedikit menggores, tapi lebih besar dari itu adalah rasa puas. Baiklah, Dimas. Baiklah, Liana. Kalian ingin aku datang untuk menjadi tontonan? Aku akan datang. Tapi bukan sebagai korban. Aku akan datang sebagai pemenang. Aku tersenyum dingin. Aku akan datang dengan mobil mewah, pengawal pribadi, asisten yang selalu siap di sampingku. Aku akan datang dengan gaun yang membuat semua mata terpaku. Dan aku akan memberikan kalian kado pernikahan yang tidak akan pernah kalian lupakan. Maya menatapku dengan penuh semangat. Ibu mau saya yang menyiapkan semuanya. Aku mengangguk. Ya, aku ingin penampilan terbaik. Siapkan gaun rancangan desainer internasional, perhiasan yang paling elegan, mobil terbaik dari garasi, dan tentu saja, amplop kondangan. Maya mengerutkan dahi. Berapa jumlah yang harus saya masukkan? Aku menatapnya dengan mata berkilat. 100 juta. Cek tunai. Aku ingin mereka merasakan bagaimana rasanya harga diri mereka dibeli di depan semua orang. Maya terbelalak, tapi kemudian tersenyum kagum. Itu akan sangat mengejutkan, Bu. Semua tamu pasti akan membicarakan hal itu. Aku tertawa pelan, suara tawaku terdengar seperti pisau yang mengiris malam. Biarlah. Justru itu yang kuinginkan. Biar semua orang tahu, aku bukan lagi wanita yang bisa mereka injak-injak. Aku ingin mereka malu di depan semua orang, pada hari yang seharusnya menjadi hari paling bahagia mereka. Aku kembali duduk, membuka laci meja, dan memasukkan undangan itu ke dalamnya. Bukan untuk disimpan dengan cinta, tapi sebagai bukti tantangan. Aku tahu, jalan menuju hari itu akan panjang. Aku harus menyiapkan segalanya dengan sempurna. Tapi aku siap. Di luar sana, matahari tenggelam, menyisakan langit gelap bertabur cahaya lampu kota. Tapi di dalam diriku, ada cahaya baru yang menyala, api dendam, api kemenangan. Hari itu, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku akan datang ke pesta mereka. Dan aku akan membuat mereka menyesal seumur hidup karena pernah mengundangku. Aku masih duduk di kursi kerjaku hingga larut malam, lampu kota berkelip di luar sana. Undangan itu tetap terngiang dalam benakku. Aku tahu, jika aku ingin membalikkan keadaan, aku tidak bisa datang dengan biasa-biasa saja. Semuanya harus sempurna, harus meninggalkan bekas dalam ingatan semua orang yang hadir di pesta itu. Hari pernikahan mereka harus berubah dari panggung kebahagiaan menjadi panggung kehancuran. Dan aku adalah dalang utama pertunjukan itu. Keesokan paginya, aku sudah memanggil seluruh tim kepercayaanku. Maya, asistennya, duduk di sampingku dengan catatan di tangannya. Di hadapan kami, ada Dimas, kepala pengawalku yang berperawakan tegap, serta Ardi, manajer pribadiku yang biasa menangani urusan jadwal dan hubungan publik. Aku ingin kita siapkan sesuatu yang tak hanya membuatku terlihat berkelas, tapi juga mematahkan harga diri mereka, kataku membuka rapat kecil itu. Maya menunduk sambil menulis.
Baik, Bu. Jadi ada 3 hal utama yang harus dipersiapkan, penampilan ibu, hadiah kondangan, dan cara masuk ibu ke pesta. Aku tersenyum tipis. Tepat sekali. Aku ingin penampilan yang membuat semua orang terpana. Gaun, perhiasan, sepatu, semuanya harus paling mewah, tapi tetap elegan. Bukan sekadar glamor, tapi harus menunjukkan bahwa aku adalah wanita berkuasa. Dimas ikut menambahkan, kami akan menyiapkan iring-iringan mobil. Minimal 3 mobil, 1 untuk ibu, 2 untuk pengawal dan asisten. Supaya kesannya lebih megah. Aku mengangguk puas. Bagus. Aku ingin semua mata tertuju padaku bahkan sebelum aku melangkah ke dalam gedung. Sore harinya, aku dan Maya pergi ke butik ternama milik seorang desainer internasional yang kebetulan menjadi temanku. Begitu masuk, aroma wangi kain baru menyambut, deretan gaun bergantungan indah dengan kilauan permata dan payet yang tertata rapi. Bu Naila. Sudah lama sekali tidak datang ke sini, sapa Desi, desainer itu, dengan pelukan hangat. Aku tersenyum. Desi, aku butuh gaun paling memukau yang pernah kau buat. Ada acara spesial yang harus kuhadiri. Desi mengangkat alis, matanya berbinar. Kalau begitu, kau datang ke tempat yang tepat. Ia lalu memanggil asistennya, bawa keluar koleksi terbaru. Beberapa gaun dikeluarkan, masing-masing lebih indah dari yang lain. Ada yang berwarna merah marun dengan belahan panjang, ada pula yang berwarna emas berkilau dengan potongan klasik. Aku berdiri di depan cermin besar, mencoba satu persatu. Saat akhirnya mengenakan gaun biru safir dengan detail kristal Swarovski di bagian bahu, aku tahu inilah gaun yang kucari. Maya menatapku terpana. Bu, ibu terlihat seperti ratu. Aku tersenyum melihat pantulan diriku di cermin. Bukan sekadar ratu, Maya. Aku akan menjadi mimpi buruk bagi mereka. Setelah urusan gaun selesai, aku pergi ke butik perhiasan eksklusif. Kalung berlian, anting panjang yang berkilau, dan cincin zamrud kupilih untuk melengkapi penampilan. Tidak berlebihan, tapi cukup untuk menunjukkan betapa berharganya diriku. Sepasang sepatu hak tinggi rancangan khusus kupesan. Warna perak mengilap, dengan detail kristal di bagian tumit. Saat ku coba berjalan, bunyinya berderap mantap di lantai marmer. Aku bisa membayangkan suara langkah itu saat aku memasuki gedung pernikahan nanti, suara yang akan membuat semua kepala menoleh. Di ruang kerja, Maya kembali menanyakan soal hadiah kondangan. Bu, cek 100 juta rupiah sudah saya siapkan. Apakah ibu ingin saya masukkan ke dalam amplop biasa? Aku tertawa pelan, dingin. Tidak. Masukkan ke dalam amplop putih, tapi letakkan di dalam kotak hadiah berlapis beludru. Aku ingin mereka membuka kotak itu di depan semua orang. Maya menulis cepat. Baik, Bu. Aku menatapnya tajam. Pastikan semua tamu mendengar jumlah uangnya. Aku ingin mereka merasa harga diri mereka dibeli. Maya mengangguk mantap. Saya mengerti. Malam itu, aku tak bisa tidur. Aku berjalan ke balkon apartemen mewahku, memandang lampu kota yang gemerlapan. Hati kecilku masih merasakan getir. Aku teringat hari-hari ketika aku dulu hidup susah bersama Dimas. Saat aku harus menjahit baju lama untuk kupakai ke pesta kantor. Saat aku harus menahan lapar demi ia bisa makan lebih banyak. Tapi ia malah meninggalkan aku demi wanita lain. Dan sekarang, mereka akan menikah setelah bertahun-tahun mempermalukanku. Aku menggenggam railing balkon erat-erat. Tidak. Kali ini bukan aku yang menangis. Kali ini, kalian yang akan merasakan pedihnya dipermalukan. Keesokan paginya, Raka datang dengan laporan. Bu, sudah saya atur pengawalan untuk hari itu. Kita akan gunakan mobil Bentley terbaru. 2 Range Rover di depan dan belakang sebagai pengawalan. Kami juga sudah konfirmasi dengan pihak gedung pernikahan, nama ibu ada di daftar tamu VIP. Aku mengangguk. Bagus. Aku ingin semua orang menoleh ketika aku masuk. Aku ingin mereka tahu aku bukan siapa-siapa lagi. Raka menatapku dengan sorot mata penuh respek. Bu, izinkan saya mengatakan ini. Dulu saya melihat ibu jatuh, tapi sekarang, ibu benar-benar bangkit. Mereka tidak akan pernah siap menghadapi ini. Aku tersenyum.
Itulah tujuan utamaku, Raka. Membalikkan keadaan. Maya bahkan mengusulkan untuk melakukan semacam simulasi. Bu, bagaimana kalau kita coba jalur kedatangan? Dari mobil berhenti, pengawal membuka pintu, saya menyiapkan gaun, lalu kita masuk. Supaya nanti semuanya lancar. Aku tertawa kecil. Kau benar-benar serius, Maya? Maya tersipu. Tentu, Bu. Kalau tujuan kita mempermalukan mereka, semuanya harus sempurna. Tidak boleh ada satu detail pun yang gagal. Aku mengangguk puas. Maya memang asisten yang luar biasa. Bersamanya, aku yakin rencana ini akan berjalan mulus. Malam menjelang lagi. Aku duduk di depan cermin besar di kamarku, menatap diriku sendiri. Gaun biru safir tergantung rapi di sebelah, perhiasan berkilau di atas meja. Aku menyentuh wajahku pelan. Wajah yang dulu pucat karena tangisan, kini tegar dan penuh wibawa. Lihatlah, Naila. Kau sudah jauh berbeda. Kau bukan lagi wanita lemah yang pernah mereka hina. Kau sudah berdiri di puncak. Dan sebentar lagi, kau akan menunjukkan pada dunia siapa dirimu. Persiapan hampir selesai. Tinggal menunggu hari itu tiba. Hari ketika aku akan melangkah ke pesta pernikahan mereka, bukan sebagai korban, melainkan sebagai pemenang. Aku memejamkan mata, membayangkan wajah terkejut mereka saat melihatku masuk. Aku bisa merasakan sensasi kemenangan itu bahkan sebelum semuanya terjadi. Hari itu akan datang. Dan ketika tiba, tak akan ada lagi air mata dariku, hanya tawa dingin yang menghancurkan. Hari itu akhirnya tiba. Hari ketika Dimas dan Liana mengikat janji suci mereka di hadapan keluarga, sahabat, dan tamu undangan. Hari yang mereka kira akan menjadi puncak kebahagiaan mereka, dan hari yang mereka rancang untuk kembali mempermalukan aku. Tapi mereka tidak tahu, hari itu justru akan menjadi panggung kejatuhan mereka. Gedung megah di pusat kota itu penuh dengan tamu undangan. Lampu kristal menggantung di langit-langit tinggi, musik lembut mengalun, dan aroma bunga mawar bercampur dengan wangi makanan mewah memenuhi ruangan. Para tamu berdandan anggun. Laki-laki dengan setelan jas rapi, perempuan dengan gaun elegan. Semua mata tertuju pada panggung pelaminan, tempat Dimas dan Liana duduk tersenyum, memamerkan kebahagiaan mereka. Aku tahu, di balik senyum itu, ada rasa puas karena mereka yakin sebentar lagi aku akan datang sebagai wanita biasa, lusuh, sendirian, tanpa daya. Mereka pasti sudah membayangkan wajahku yang malu ketika dilihat semua tamu. Betapa mereka menantikan momen itu. Sementara itu, di luar gedung, suara deru mesin mobil mewah memecah keramaian. Sebuah Bentley hitam mengkilap melaju pelan, diapit oleh 2 Range Rover yang gagah. Para tamu yang kebetulan sedang berada di halaman menoleh heran. Siapa tamu VIP yang datang? Bisik salah satu tamu. Mobilnya mewah sekali, lihat, ada pengawalnya, sahut yang lain. Bentley itu berhenti tepat di depan pintu utama. Seorang pengawal berpakaian hitam turun terlebih dahulu, membuka pintu dengan sikap penuh hormat. Dari dalam, aku melangkah keluar dengan anggun. Gaun biru safirku berkilau diterpa lampu, perhiasan di leher dan telingaku berkilat, dan sepatu peraku berderap mantap. Maya, asistennya, berjalan di belakangku sambil menenteng kotak hadiah berlapis beludru. Semua mata langsung terpaku. Bisik-bisik semakin ramai. Siapa dia? Cantik sekali, penampilannya seperti bangsawan. Dia pasti orang penting. Aku melangkah perlahan, setiap langkahku seolah menorehkan tanda ke lantai marmer. Pengawal mengiringi, Maya tetap di belakangku dengan penuh wibawa. Begitu aku masuk ke dalam gedung, suasana seketika berubah. Musik masih mengalun, tapi semua orang berhenti berbicara dan menoleh padaku. Aku bisa merasakan tatapan mereka yang campur aduk, kagum, penasaran, bahkan iri. Beberapa tamu perempuan berbisik-bisik sambil menatap gaunku, sementara para lelaki tak bisa menyembunyikan kekaguman mereka. Siapa dia? Kok aku tidak pernah lihat sebelumnya? Lihat perhiasannya, itu pasti berlian asli. Dia datang dengan pengawal, pasti orang kaya raya. Aku tersenyum tipis. Inilah yang kuinginkan. Kehadiranku harus mengguncang sejak awal. Dari jauh, aku melihat wajah Dimas dan Liana di pelaminan.
Awalnya mereka masih tersenyum, tapi ketika mereka menyadari siapa yang baru saja masuk, senyum itu perlahan memudar. Dimas terbelalak, matanya tak percaya. Itu, Naila, bisiknya pelan, suaranya nyaris tercekat. Liana menegang. Bibirnya bergetar, wajahnya pucat. Ia memegang tangan Dimas erat-erat, seolah butuh pegangan untuk tetap berdiri. Aku bisa melihat jelas keterkejutan mereka. Mereka sama sekali tidak menyangka aku akan datang dengan penampilan seperti ini. Dalam bayangan mereka, aku akan muncul sebagai wanita lusuh yang memohon belas kasihan. Tapi kenyataannya, aku hadir sebagai wanita sukses, anggun, dan berkuasa. Saat aku melangkah menuju pelaminan, beberapa tamu yang mengenalku menyapaku dengan penuh hormat. Naila? Astaga, ini benar-benar kamu? Sudah lama sekali tidak bertemu, kata salah satu mantan kolega lama Dimas, dengan nada kagum. Aku tersenyum sopan. Ya, sudah lama sekali. Senang bisa bertemu lagi di sini. Mereka menatapku dengan takjub. Kau, benar-benar berubah. Luar biasa. Aku hanya mengangguk. Aku tahu, ucapan mereka terdengar tulus sekaligus penuh rasa ingin tahu. Dalam hati, aku tersenyum. Berita kedatanganku akan menyebar cepat di antara para tamu. Langkahku semakin dekat ke pelaminan. Semua mata mengikuti, semua bisik-bisik semakin keras. Aku bisa merasakan panasnya tatapan iri dari beberapa tamu wanita dan sorot kagum dari para pria. Dimas mulai gelisah di kursinya. Ia berusaha tersenyum, tapi jelas terlihat kaku. Liana menunduk, wajahnya pucat pasi. Aku naik ke pelaminan dengan langkah mantap. Pengawalku berhenti di bawah, sementara Maya tetap di sampingku. Aku berdiri tepat di hadapan mereka, menatap Dimas dan Liana dengan senyum yang begitu manis, senyum yang justru membuat mereka semakin tidak tenang. Selamat ya, Dimas. Selamat, Liana, ucapku dengan suara lantang, cukup keras untuk didengar para tamu terdekat. Dimas berdehem, mencoba menjaga wibawa. Terima kasih, Naila, aku tidak menyangka kau datang. Aku menatapnya tajam. Tentu saja aku datang. Bukankah kalian sendiri yang mengundangku? Liana menunduk, tidak sanggup menatapku. Tangannya gemetar saat menerima jabat tanganku. Aku bisa merasakan tubuhnya dingin, seolah ketakutan. Aku tersenyum manis padanya. Kau tampak pucat, Liana. Tidak apa-apa? Bukankah ini seharusnya hari paling bahagiamu? Beberapa tamu yang mendengar langsung berbisik-bisik, menahan tawa kecil. Aku memberi isyarat pada Maya. Ia maju dan menyerahkan kotak hadiah berlapis beludru itu. Aku lalu berbicara dengan suara lantang, sengaja agar terdengar ke seluruh ruangan. Ini hadiah kecil dariku. Uang kondangan sebesar 100 juta rupiah. Semoga cukup untuk membantu memulai rumah tangga kalian. Semua tamu terperangah. Suasana mendadak riuh. 100 juta? Gila, dia memberi uang sebanyak itu. Siapa sebenarnya wanita ini? Aku bisa melihat wajah Dimas yang memerah menahan malu. Liana menutup mulutnya dengan tangan, matanya membesar. Beberapa tamu bahkan langsung berdiri untuk melihat lebih dekat. Aku tersenyum puas. Aku harap kalian menerimanya dengan lapang dada. Anggap saja, sebagai kado terakhir dariku. Dimas mencoba tersenyum, tapi jelas terlihat dipaksa. Terima kasih, Naila, kau terlalu berlebihan. Aku menatapnya tajam. Oh, jangan salah. Jumlah itu tidak seberapa bagiku. Aku hanya ingin memastikan kalian memulai rumah tangga tanpa kekurangan. Toh, dulu kalian selalu bilang aku tidak pernah bisa memberi apa-apa, kan? Kata-kataku membuat beberapa tamu terdiam, lalu mulai berbisik lagi. Beberapa ada yang menahan senyum, jelas menikmati drama ini. Liana menunduk makin dalam. Wajahnya merah, lalu pucat kembali. Aku menatap sekeliling, melihat tatapan para tamu yang penuh rasa ingin tahu dan kekaguman. Inilah saatnya. Aku sudah berhasil mencuri perhatian semua orang. Aku tahu, ini baru permulaan. Masih ada langkah berikutnya yang akan lebih menghancurkan. Tapi satu hal pasti, kehadiranku sudah membuat pesta ini berubah. Hari ini, bukan aku yang dipermalukan. Hari ini, merekalah yang mulai kehilangan harga diri.
Aku tersenyum puas, berdiri anggun di pelaminan, sementara bisik-bisik para tamu menggema di seluruh ruangan. Para tamu sibuk berbincang, menikmati hidangan, aku berdiri dengan gaun merah marunku berkilau diterpa cahaya lampu kristal. Sepatu hak tinggiku berderap pelan di atas karpet tebal, setiap langkah terasa mantap, terukur, dan penuh wibawa. Orang-orang di sekitar mulai melirikku. Sebagian besar tidak mengenalku, tapi mereka tahu dari bisik-bisik yang sudah beredar sejak aku masuk tadi, itu mantan istri pengantin pria. Kalimat itu mengalir cepat dari satu bibir ke bibir lain, menyebar seperti api kecil yang menjilat bensin. Aku pura-pura tak peduli, meski sesekali ekor mataku menangkap pandangan kagum bercampur penasaran. Ada juga beberapa tatapan sinis, mungkin kerabat dekat pelakor yang sejak dulu membenciku. Tapi aku tidak lagi sama seperti dulu, yang mudah menunduk dan diam ketika dihina. Kini, setiap ejekan hanya akan menambah bahan bakar untuk menyalakan panggung balas dendamku. Aku tersenyum tipis. Tenang saja, sayang. Pertunjukan baru dimulai akan banyak dan masih panjang lagi pertunjukannya. Dimas berdehem, mencoba menguasai keadaan dan menyampaikan kalimat yang membuatku ingin tertawa. Aku harap kamu tidak berulah di pestaku hingga mengganggu tamu undangan lain. Aku memotong cepat, suaraku lembut tapi tegas. Oh, aku tahu. Justru karena ini pesta pernikahan kalian, aku ingin memberi sesuatu yang tidak akan pernah kalian lupakan. Aku menatap Liana, menelusuri wajahnya yang mulai basah oleh keringat dingin. Kau terlihat cantik hari ini. Gaunmu bagus, meski sedikit berlebihan. Tapi, sayang sekali, tidak ada perhiasan yang bisa menutupi fakta bahwa kau membangun kebahagiaan di atas penderitaan orang lain. Beberapa tamu terbatuk kecil, menahan tawa. Ada yang pura-pura menunduk, ada juga yang terang-terangan menatap penuh rasa ingin tahu. Liana menggigit bibir, mencoba tetap tegar. Aku tidak peduli apa yang kau katakan. Yang penting, sekarang aku yang menjadi istrinya. Aku tertawa kecil, elegan. Benar, kau sekarang istrinya. Tapi apa kau tahu, selama ini siapa yang membiayai hidupnya? Siapa yang memberinya pekerjaan? Siapa yang diam-diam menopang gaya hidup kalian? Dimas tiba-tiba menegang. Jangan mulai, Naila, serunya setengah berbisik, takut didengar orang lain. Aku mengangkat daguku sedikit. Kenapa? Takut rahasia terbongkar? Para tamu semakin penasaran. Mereka berbisik-bisik, menunggu apa yang akan kukatakan selanjutnya. Panggung benar-benar menjadi milikku. Aku melangkah setengah maju, berdiri sedikit lebih dekat. Boleh aku ceritakan sesuatu pada kalian semua? Tanyaku lantang. Seisi ruangan terdiam. Semua menunggu. Dimas dan Liana terlihat panik. Aku melanjutkan dengan senyum lebar. Pria yang kalian lihat berdiri di pelaminan ini, yang hari ini berlagak jadi raja, sebenarnya hanyalah seorang pegawai rendahan. Dan lucunya, dia bekerja di bawah naunganku. Seketika riuh. Beberapa tamu menutup mulut dengan tangan, ada yang terkekeh tak percaya, ada yang saling pandang. Dimas wajahnya merah padam. Itu tidak benar, katanya terbata. Aku membuka tas kecilku, mengeluarkan sebuah map tipis, lalu mengangkatnya. Aku tidak bicara tanpa bukti. Ini kontrak kerja yang kau tanda tangani sendiri, Dimas. Posisi, supervisor shift malam. Gaji, tidak sampai 1/10 dari yang kuhasilkan setiap bulan. Suasana semakin kacau. Beberapa tamu bahkan mulai tertawa terang-terangan. Liana memandang Dimas dengan wajah hancur. Apa ini benar? Suaranya nyaris berbisik, tapi terdengar jelas di mikrofon pelaminan. Dimas tidak menjawab. Ia hanya menunduk, wajahnya semakin merah. Aku menatap mereka dengan senyum puas. Jadi, siapa sebenarnya yang harus malu hari ini? Suasana pesta yang awalnya meriah berubah jadi panggung kehancuran. Para tamu tak lagi fokus pada musik atau dekorasi, melainkan pada drama yang sedang berlangsung. Aku berdiri tegak, gaunku berkilau di bawah lampu kristal, menjadi pusat perhatian semua orang. Hari itu, aku tahu satu hal, permainan baru saja dimulai. Lampu kristal di aula megah itu berkilauan, tapi bagi Dimas dan Liana, cahayanya terasa seperti sorotan tajam yang menelanjangi setiap kebohongan.
Aku masih berdiri di pelaminan, di tengah riuh rendah tamu yang tak bisa lagi menyembunyikan rasa penasaran mereka. Wajah-wajah tamu berubah, ada yang menahan tawa, ada yang memandang kasihan, dan ada pula yang begitu bersemangat seolah menonton pertunjukan gratis yang lebih menarik daripada hiburan pesta itu sendiri. Aku menghela napas panjang, kemudian menatap langsung ke mata Liana. Senyumku tak lagi sekadar basa-basi. Kali ini, setiap kata yang keluar dari mulutku adalah pisau tajam yang siap menancap. Kalau kau kira pernikahan ini akan menjadi puncak kebahagiaanmu, ucapku tenang, kau salah besar. Karena apa yang akan terjadi malam ini justru menjadi titik awal kehancuranmu. Liana berusaha menguasai diri. Ia meremas gaun putihnya, lalu bersuara, aku tidak peduli kalau dia hanya pegawai biasa. Yang penting, dia suamiku sekarang. Cinta kami tulus. Kau hanya iri karena ditinggalkan. Aku tertawa pelan, menutup mulutku dengan anggun. Iri? Oh, sayang, aku justru berterima kasih. Kalau bukan karena kau, mungkin aku masih terjebak dengan pria pemalas ini. Kau justru membebaskanku, Liana. Wajah Liana memerah. Dasar? Aku kembali memotongnya. Tapi kau harus tahu, cinta tulus yang kau banggakan itu juga dibangun di atas kebohongan. Apa kau yakin Dimas benar-benar mencintaimu? Apa kau yakin kau bukan sekadar tempat singgah karena dia mengira aku sudah hancur? Liana terdiam. Matanya bergetar. Aku menoleh pada Maya, asisten, yang segera menyerahkan sebuah tablet. Aku mengangkatnya agar semua tamu bisa melihat layar. Ini catatan transfer rekening bank dalam 2 tahun terakhir, jelasku. Siapa yang membayar cicilan mobil Dimas? Siapa yang menalangi biaya apartemen tempat mereka tinggal? Aku. Dimas membelalak. Kau tidak perlu membeberkan itu di sini. Aku menatapnya dingin. Kenapa tidak? Bukankah kalian yang sengaja mengundangku untuk dipermalukan? Nah, sekarang aku yang akan mempermalukan kalian dengan fakta. Para tamu berbisik semakin keras. Ada yang menggeleng-geleng, ada yang menyeringai puas. Liana memandang Dimas dengan tatapan penuh kebencian. Apa ini benar? Semua yang kita pakai, semua yang kita bangun, itu dari uang dia. Dimas mencoba meraih tangannya, tapi Liana menepis kasar. Jawab aku, Dimas. Dimas terdiam, wajahnya dipenuhi keringat. Itu jawaban yang lebih jelas daripada kata-kata. Liana berteriak, suaranya pecah. Kau bajingan. Jadi selama ini aku cuma menikmati sisa-sisa uang bekas istrimu? Kau mempermalukanku di depan semua orang. Aku tersenyum puas. Selamat datang di dunia nyata, Liana. Kau kira dengan merebut suamiku dulu, kau menang? Tidak. Kau hanya mengambil sampah yang kubuang. Para tamu tak bisa lagi menahan diri. Terdengar tawa-tawa kecil, ada pula yang menutup wajah pura-pura tak melihat, tapi jelas semua terhibur. Liana menunduk, tubuhnya bergetar. Ini tidak mungkin. Aku melangkah mundur setengah langkah, memberinya ruang untuk merasakan setiap tetes rasa malu yang menggerogoti dirinya. Aku belum selesai. Oh, ada satu hal lagi, ucapku ringan, seolah sedang menceritakan gosip. Dimas bukan hanya berkhianat padaku denganmu. Bahkan sebelum kau datang, sudah ada beberapa wanita lain yang ia dekati. Aku punya bukti chat, foto, semuanya. Sorak-sorai kecil terdengar dari tamu. Beberapa wanita menepuk pundak pasangannya, seolah berkata, lihat tuh, dasar playboy. Dimas benar-benar meledak. Kau gila, Maya. Kau sengaja merusak pestaku. Aku mendekat lagi, menatapnya dari jarak dekat. Pestamu? Salah, Dimas. Ini pestaku sekarang. Kau yang memberiku panggung, aku hanya memanfaatkannya. Liana menjerit, lalu ambruk di kursi pelaminan. Air matanya jatuh bercucuran, eyelinernya luntur. Wajah cantiknya berubah berantakan. Beberapa sahabatnya mencoba menenangkan, tapi ia menepis tangan mereka. Jangan sentuh aku. Semua ini salah dia, teriaknya, menunjuk Dimas. Dimas mencoba mengangkatnya, tapi Liana menamparnya keras. Aku menukar segalanya demi kau. Dan ternyata kau cuma pegawai rendahan yang hidup dari belas kasihan mantan istrimu. Aku menyesal. Tamparan itu menggema,
membuat ruangan semakin gaduh. Aku hanya berdiri, menatap pemandangan itu dengan senyum puas. Inilah yang kuinginkan. Inilah saatnya mereka merasakan bagaimana rasanya dihina di depan banyak orang. Aku lalu berbalik ke arah tamu. Maafkan aku jika pertunjukan ini mengganggu makan malam kalian, ucapku tenang. Tapi kupikir semua orang pantas tahu kebenaran, bukan sekadar menikmati kebohongan manis yang dipajang di pelaminan. Beberapa tamu mengangguk, ada yang bahkan bertepuk tangan pelan. Aku menunduk sedikit, lalu melangkah turun dari pelaminan dengan kepala tegak. Suasana di belakangku penuh kekacauan. Liana menangis histeris, Dimas berusaha menenangkan tapi justru makin dibenci, dan para tamu sibuk membicarakan drama itu. Aku melangkah pelan tapi pasti. Gaunku berkilau, suaraku bergaung dalam hati. Hari ini, bukan aku yang dipermalukan, tapi mereka yang hancur di hadapan semua orang. Baru saja menutup ucapanku dengan kepala tegak. Gaun marunku berkilau terkena cahaya lampu, membuatku tampak bagai ratu yang baru saja memenangkan perang. Setelah perseteruan itu, Liana marah dan Dimas yang merasa dipermalukan olehku tidak menerima begitu saja kekalahannya. Wajahnya merah padam, rahangnya mengeras, matanya penuh amarah. Cukup, Liana, serunya lantang. Suaranya bergema di aula. Kau pikir dengan uangmu, kau bisa merendahkan aku di depan semua orang? Kau bukan siapa-siapa tanpa harta itu. Kau hanya perempuan kesepian yang dulu gagal tidak bisa menjaga suaminya sendiri. Para tamu langsung bergemuruh. Ada yang menahan napas, ada yang berbisik, ada pula yang menutup mulut terkejut. Aku tetap diam beberapa detik, membiarkan kalimat itu menggantung. Senyumku perlahan mengembang, tenang, menusuk. Oh, jadi sekarang salahku? Kau menyelingkuhi aku, kau menghina aku, kau menikahi pelakor yang kau banggakan, lalu kau bilang semua salahku. Dimas mendekat semakin rapat. Kau gagal sebagai istri. Kau sibuk dengan pekerjaanmu, lupa pada suamimu. Wajar kalau aku mencari kebahagiaan lain. Aku menatapnya dingin. Kebahagiaan lain? Atau sekadar pelampiasan nafsu? Jangan salahkan aku atas kelemahanmu sendiri, Dimas. Suasana hening sesaat. Kata-kata itu bagaikan cambuk yang menyambar di depan semua orang. Liana yang wajahnya sudah hancur karena air mata, berdiri dengan mata melotot dan rasa marah yang sudah bertumpuk-tumpuk sambil berteriak, "Kalian semua kejam." Aku menoleh padanya dengan tatapan sinis. Kejam? Oh, sayangku, apa kau lupa siapa yang pertama kali kejam? Siapa yang dengan bangga merebut suami orang, tertawa saat aku terpuruk? Kau pikir Tuhan tidur? Hari ini adalah giliranku untuk menertawakanmu. Suasana pesta kacau. Para tamu sudah tidak lagi peduli dengan hidangan. Semua mata tertuju pada drama itu. Ada yang mengangkat ponsel, merekam diam-diam. Ya ampun, benar-benar kayak sinetron, bisik seorang tamu perempuan pada suaminya. Memalukan sekali, kalau aku jadi mereka, aku sudah kabur, balas yang lain. Bisikan-bisikan itu bukan lagi sekadar bisikan. Mereka sengaja melontarkannya keras agar terdengar. Aku berbalik, melangkah mundur. Maya dan pengawalku segera mengikutiku. Setiap langkahku diiringi suara bisik-bisik, tepuk tangan kecil, bahkan sorak-sorai tertahan dari tamu. Lihat, benar-benar ratu. Gila, ini pesta paling bersejarah. Kasihan pengantinnya, hancur reputasi mereka. Aku tidak menoleh lagi. Aku sudah puas. Di belakangku, musik berhenti total. Orkestra bahkan tak sanggup melanjutkan permainan mereka. Para tamu sibuk meninggalkan meja, sebagian memilih pulang lebih awal, meninggalkan kedua pengantin dalam kehancuran. Dimas terduduk di lantai, wajahnya kosong. Liana masih menangis histeris, gaun putihnya kusut, make-up-nya berantakan. Pesta yang mereka harap akan menjadi hari paling indah justru berubah jadi neraka di dunia. Sambil berjalan keluar aula, aku menatap ke depan dengan langkah mantap. Dalam hati, aku berbisik, dulu mereka tertawa ketika aku jatuh. Sekarang, aku yang tertawa melihat mereka hancur. Namun ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar balas dendam. Aku sadar, aku tidak lagi marah seperti dulu. Aku hanya ingin membuktikan bahwa harga diriku tidak bisa diinjak-injak. Bahwa seorang perempuan bisa bangkit, lebih kuat, lebih berkelas,
dan menang tanpa perlu kotor. Aku berjalan menjauh dari panggung, menuju pintu keluar ballroom. Namun sebelum benar-benar pergi, aku berhenti sejenak, lalu menoleh lagi. Dimas, Liana, ucapku dengan suara datar namun menusuk. Ingat baik-baik. Aku bukan lagi wanita yang bisa kalian injak-injak. Hari ini aku berdiri di atas, dan kalian yang jatuh terpuruk. Selamat menikmati pernikahan kalian, pesta yang berubah jadi upacara pemakaman harga diri kalian. Dengan langkah anggun, aku meninggalkan ruangan. Bodyguard dan asistennya berjalan di sisiku. Musik yang tadinya terhenti mulai terdengar lagi, namun kali ini tak ada keceriaan. Semua hanya membicarakan kejatuhan memalukan kedua mempelai. Begitu keluar dari ballroom, udara malam menyambutku. Mobil mewahku sudah menunggu di depan, pintunya dibukakan. Aku masuk dengan elegan, lalu menatap kaca jendela. Di dalam hati, aku tersenyum puas. Balas dendamku sempurna. Luka yang selama ini kubawa akhirnya terbayar lunas. Mereka ingin aku hancur, tapi justru mereka yang hancur di hari bersejarah mereka sendiri. Dan aku melangkah pergi sebagai pemenang sejati. Malam itu, setelah aku meninggalkan ballroom hotel, suara derap langkah bodyguard dan decitan roda mobil mewahku seakan menjadi musik kemenangan yang menggema di telingaku. Aku duduk bersandar di kursi belakang, menatap lampu kota yang berkilauan di luar jendela. Jakarta tak pernah tidur, tapi malam itu, aku tahu satu hal, hidupku baru saja memasuki babak baru. Aku tidak lagi wanita malang yang dulu mereka injak-injak. Tidak lagi istri yang disia-siakan dan ditertawakan. Malam itu, aku keluar dari hotel bukan sebagai undangan yang dipermalukan, melainkan sebagai tamu kehormatan tak terduga, wanita yang mengubah pesta pernikahan menjadi panggung balas dendam. Senyumku mengembang. Sempurna, gumamku pelan. Asisten pribadiku, Maya, yang duduk di depan bersama sopir, menoleh sambil tersenyum lega. Mbak, Anda luar biasa. Semua tamu di sana tidak akan pernah melupakan kejadian malam ini. Anda benar-benar membuat mereka bungkam. Aku tertawa kecil. Itu memang tujuan utamaku. Mereka kira aku akan datang dengan wajah lusuh, membawa kondangan receh. Tapi justru aku memberikan kondangan yang nilainya bisa membeli harga diri mereka. Maya mengangguk. Dimas dan Liana pasti tidak akan berani lagi muncul di depan publik dengan angkuh. Aku menatap keluar jendela lagi. Ada kepuasan mendalam dalam hatiku, tapi bersamaan dengan itu, ada juga ketenangan yang sulit dijelaskan. Balas dendamku sudah selesai. Aku tidak perlu lagi menyimpan bara dalam dada. Keesokan paginya, namaku memenuhi berita. Media sosial gempar. Beberapa tamu yang hadir di pesta pernikahan itu mengunggah video dan foto. Judul-judul berita daring berbunyi. Pesta pernikahan mewah berubah jadi ajang balas dendam mantan istri. Wanita sukses datang dengan kondangan 100 juta, bikin mempelai malu besar. Bos baru perusahaan pecat karyawan yang ternyata mantan suaminya di hari pernikahan. Artikel-artikel itu disertai foto diriku dalam gaun malam biru tua yang elegan, wajahku tenang namun penuh wibawa, dikelilingi bodyguard. Ada juga video ketika aku menyodorkan cek 100 juta dan mengumumkan pemecatan Dimas. Video itu viral, ditonton jutaan kali dalam sehari. Komentar netizen berhamburan. Keren banget sih mbaknya, kayak adegan drama Korea. Bener-bener balas dendam elegan. Salut. Pelakor pingsan? Rasa. Aku membaca komentar-komentar itu sambil menyeruput kopi pagiku di teras apartemen penthouse. Angin pagi sejuk, pemandangan kota dari ketinggian terasa begitu damai. Akhirnya, dunia tahu siapa yang menang. Aku tersenyum lega. Dalam hitungan hari, reputasiku semakin melambung. Perusahaan yang kubangun semakin dikenal, klien baru berdatangan, investor asing melirik. Semua ingin bekerja sama denganku. Seorang jurnalis bahkan datang mewawancara. Bu, apa yang Anda rasakan setelah membalikkan keadaan di pesta itu? Tanyanya. Aku tersenyum, memilih kata-kata hati-hati. Yang saya rasakan hanyalah kelegaan. Selama bertahun-tahun saya dipandang rendah, disakiti, bahkan dipermalukan. Tapi saya tidak membalas dengan cara kotor. Saya bangkit, saya bekerja, saya membuktikan diri.
Balas dendam terbaik adalah kesuksesan. Malam itu, saya hanya menunjukkan hasil kerja keras saya. Wawancara itu kembali viral. Banyak wanita menuliskan komentar penuh dukungan. Terima kasih, Mbak, sudah jadi inspirasi. Saya juga pernah disakiti, tapi saya jadi semangat untuk bangkit. Wanita tidak boleh diremehkan. Salut banget. Aku tersenyum membaca semua itu. Rasanya sakit yang dulu kutanggung kini berubah menjadi kekuatan untuk banyak orang. Sementara itu, kabar tentang Dimas dan Liana tersebar luas. Semua orang tahu bagaimana mereka dipermalukan di pesta pernikahan sendiri. Dimas kehilangan pekerjaannya, tentu saja. Dengan reputasi yang hancur, tidak ada perusahaan bona fide yang mau menerimanya. Ia mencoba melamar di tempat lain, tapi begitu HRD tahu siapa dia, lamaran ditolak. Liana pun kehilangan status sosialnya. Teman-temannya yang dulu dekat mulai menjauh. Mereka malu dikaitkan dengan peristiwa memalukan itu. Bahkan beberapa vendor pernikahan menuntut pembayaran karena Dimas tidak sanggup melunasi biaya pesta mewah yang sebenarnya sebagian besar masih utang. Aku mendapat kabar dari orang dalam, rumah kontrakan mereka digadai, perabot dijual, dan Dimas harus bekerja serabutan untuk bertahan hidup. Ironi. Dulu mereka menertawakanku karena dianggap miskin, kini merekalah yang benar-benar jatuh miskin. Malam-malam setelah pesta itu, aku sering duduk sendiri di ruang kerjaku yang luas, menatap tumpukan dokumen, sambil merenung. Apakah aku benar-benar puas? Jawabannya, ya. Tapi lebih dari puas, aku merasa bebas. Selama bertahun-tahun aku membawa luka, dendam, dan sakit hati. Aku merasa direndahkan, diremehkan, dihina. Tapi malam itu, semua hutang perasaan itu lunas. Aku tidak lagi merasa kecil. Aku tidak lagi merasa harus membuktikan sesuatu. Aku sudah melakukannya. Dan aku menang. Kini, aku bisa melangkah ke depan tanpa beban. Beberapa bulan berlalu. Aku semakin sibuk dengan bisnis. Aku juga mulai membuka diri pada hal-hal baru, traveling, hobi, bahkan persahabatan baru. Suatu hari, aku menghadiri sebuah gala dinner bisnis di Singapura. Di sana, aku bertemu dengan seorang pria, Ethan namanya, seorang pengusaha muda sukses keturunan Indo-Singapura. Wibawanya menenangkan, tatapannya teduh. Kami berbincang lama malam itu. Tidak ada basa-basi murahan, hanya percakapan yang dalam tentang hidup, usaha, dan mimpi. Aku mendengar kisahmu, katanya sambil tersenyum. Kau luar biasa. Tidak banyak wanita bisa bangkit sehebat itu. Aku hanya tersenyum. Aku tidak ingin lagi hidup di masa lalu. Aku sudah melepaskannya. Yang ada hanya masa depan. Seiring waktu, Ethan semakin dekat denganku. Bukan seperti Dimas, ia tidak melihatku sebagai wanita yang bisa dimanfaatkan. Ia melihatku sebagai mitra sejajar, sebagai seseorang yang ia hormati. Perlahan, hatiku yang lama beku mulai mencair. Suatu hari, aku tanpa sengaja bertemu Dimas di jalan. Rambutnya kusut, wajahnya kusam, pakaiannya lusuh. Ia tampak seperti pria yang kalah dari hidup. Ia menatapku dengan campuran rasa malu dan iri. Kau benar-benar bahagia, ya? Suaranya lirih. Aku menatapnya tanpa dendam, hanya datar. Ya, aku bahagia. Karena aku tidak lagi mengikatkan hidupku pada orang yang salah. Dimas menunduk, tidak sanggup menatap mataku. Aku tidak lagi merasa perlu menghinanya. Cukup fakta bahwa hidupnya hancur sudah menjadi penghinaan yang nyata. Di sebuah seminar yang kuhadiri, aku diminta berbicara di depan ratusan wanita. Aku berdiri di podium, menatap wajah-wajah mereka yang penuh harap. Banyak dari kita yang pernah disakiti, ucapku. Ada yang dikhianati, ada yang ditinggalkan. Tapi ingatlah, kita punya pilihan, tenggelam dalam luka, atau bangkit dan menjadikannya bahan bakar. Aku memilih bangkit. Aku memilih untuk tidak membiarkan mereka menentukan nilai diriku. Ruangan hening, semua menyimak. Aku ingin kalian tahu, balas dendam terbaik bukan dengan air mata, bukan dengan amarah. Balas dendam terbaik adalah menunjukkan bahwa kita bisa hidup lebih baik, lebih bahagia, tanpa mereka. Dan ketika kalian berhasil, kalian tidak hanya membalas dendam, tapi juga memenangkan hidup kalian.
Sorak-sorai dan tepuk tangan menggema. Hatiku hangat. Aku tahu, kisahku bukan hanya milikku, tapi juga milik banyak wanita yang butuh kekuatan. Malam itu, aku kembali ke penthouse. Aku berdiri di balkon, memandang langit berbintang. Aku teringat masa laluku, diriku yang pernah lemah, menangis, merasa hancur. Dan kini, diriku yang berdiri kokoh, sukses, dihormati. Aku menarik napas panjang. Aku bukan lagi wanita yang sama. Dan benar, aku bukan lagi wanita yang dulu diinjak-injak. Aku kini adalah wanita yang menemukan dirinya sendiri, yang tahu nilainya, yang tidak bisa lagi diremehkan. Balas dendamku sudah selesai, tapi perjalananku masih panjang. Dan kali ini, aku melangkah dengan kepala tegak, tanpa rasa takut. Aku tersenyum pada bintang di langit. Akhirnya, aku menang.